Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kullu amin wa antum bi khair. Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran di halaman 13. Baik, sebelumnya kami menyapa teman-teman sekalian dengan sapaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi min ladunhu wabarakatuh. Baik, marilah kita masuk di dalam pembahasan tafsir Al-Quran halaman yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir bangsa kalian dari daerah, dari wilayah-wilayah kalian. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kalian ikrarkan, kalian sepakati itu dan kalian mempersaksikannya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana sebelumnya dibahas bahwa halaman yang dimulai dengan ayat wa'iz atau huruf waw yang disebut dengan waw istinaf itu artinya ayat ini masih bersambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi waw di sini adalah waw istinaf, ya. Waw yang masih menyambung ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat ini masih berbicara tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel di awal-awal Al-Quran, jadi di awal-awal Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak membahas tentang Bani Israel. Mulai dari halaman 7 ketika Allah mengatakan, "Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." Mulai dari situ sampai di halaman 13 ini Allah masih berbicara tentang Bani Israel. Baik, saudara-saudara sekalian, ini merupakan suatu petunjuk, ya. Jadi ini adalah petunjuk bagi umat muslim, umat beriman, agar Bani Israel itu tidak pernah hilang dari pengetahuan, dari pengawasan. Jangan lengah dari Bani Israel, karena ini adalah sebuah bangsa yang disebutkan begitu banyak di awal-awal Al-Quran. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Jadi ketika kami mengambil perjanjian kalian, jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sejarah Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar mereka la tasfikuna dima'akum, agar mereka tidak menumpahkan darah. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang disebut dengan misak, ya. Jadi ini dulu yang coba kita akan bahas. Jadi misak, ya. Jadi misak itu adalah perjanjian dua arah. Jadi perjanjian Allah dan perjanjian Bani Israel itu disebut dengan misak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti di ayat-ayat yang lain, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu, ya, alladzi wathaqakum bih. Jadi ada misak Allah, ada perjanjian Allah yang Allah perjanjikan dengannya. Izkultum sami'na wa ata'na, ketika kalian itu berkata sami'na wa ata'na. Kita semua punya perjanjian dengan Allah, ya, sebelum kita tercipta di muka bumi ini, sebelum manusia ada di muka bumi ini, sudah ada perjanjian dengan Allah, misak, ya.
idh qultum sami'na wa ata'na, ketika kita di hadapan Allah kita mengatakan kami akan mendengarkan, jadi kami akan mendengarkan petunjukmu dan kami akan mentaati petunjukmu. Jadi uh, ketika jiwa-jiwa manusia di hadapan Allah, Allah katakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah saya yang memelihara kalian, bukankah saya yang mengatur kalian? Qalu bala syahidna. Jadi para jiwa itu berkata, ya tentu saja engkaulah yang mengatur kami. Jadi karena itu sami'na wa ata'na, karena itu kami akan mendengarkan pengaturan dari engkau ya Allah dan kami akan mentaati pengaturan itu. Itu adalah misak. Itu adalah perjanjian antara jiwa dan Allah. Jadi misak itu adalah perjanjian antara dua pihak. Jadi ada pihak pertama dan ada pihak kedua yang mengikat perjanjian disebut dengan misak. Seperti juga suami istri juga disebut oleh Al-Quran itu perjanjian yang mengikat suami istri itu juga disebut dengan misak. Allah katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dalam surah An-Nisa. Allah katakan istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, jadi perjanjian misak yang sangat kuat. Jadi misak itu artinya perjanjian antara dua pihak. Adapun perjanjian ya yang sifatnya dari satu pihak saja itu disebut dengan ahdun ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya dengan ahdun. Jadi awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum. Jadi setiap kali mereka membuat janji ya, membuat perjanjian sepihak ya, mereka melanggarnya sendiri. Jadi awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Memang mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu ketika membuat sebuah perjanjian yang dia buat sendiri ya, semacam surat pernyataan atau surat perjanjian sepihak, itu akan mereka orang beriman akan menjaga perjanjian itu. Jadi ini disebut dengan sunnahiyat Al-Quran, misak dengan ahdun. Jadi orang-orang beriman itu membenarkan ya, jadi membenarkan janji yang dibuatnya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Jadi sadaku ma'ahadullah alaih. Jadi dari orang-orang mukmin itu ada orang-orang, ada laki-laki, ada pria-pria sejati yang oh, membenarkan, yang merealisasikan ya apa yang diperjanjikannya kepada Allah. Jadi sadaku bima ahadullah alaih. Baik, jadi misak jadi adalah perjanjian dua pihak, sementara ahdu itu perjanjian yang sepihak, ya semacam surat pernyataan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini menyebutkan misak, jadi ada perjanjian dua pihak dari Bani Israel dan dengan Allah agar mereka tidak menumpahkan darah mereka dan tidak mengusir bangsa mereka dari wilayah-wilayah mereka. Jadi seperti apa ya kalau kita mau merasionalisasikannya? Seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala membuat perjanjian dua pihak ya dengan Bani Israel? Jadi ingat Bani Israel ya ini dibawa oleh Musa alaihissalam dan kita tahu Musa adalah orang yang bisa bertutur langsung dengan Allah. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah berbicara langsung dengan Musa. Wa kallama. Jadi kallama itu artinya interaktif. Jadi berbeda dengan wa auha. Jadi auha itu artinya instruksi. Jadi satu arah, bukan dua arah. Jadi kallama itu dua arah. Nah, Bani Israel itu ketika ingin membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melalui nabinya. Jadi seperti pada ayat sebelumnya disebutkan apa namanya, wa qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Jadi ya
Jadi Bani Israel berkata kepada Nabinya, kepada Musa, udah ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya kasih tahulah Tuhanmu bagaimana menjelaskan kepada kami seperti apa itu sapi yang hendak disembelih itu. Ya, mereka bahkan bertanya tentang warnanya. Wa qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, berkatalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami itu warnanya sapi warna apa. Ya. Jadi melalui nabinya perjanjian itu dibuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada Musa itu kalama. Jadi berbicara langsung. Jadi seperti disebutkan dalam surat Toha, Allah berkata kepada Musa, wa matil biyaminika ya Musa. Hai Musa, apa itu di tangan kananmu? Qala hiya asoya. Jadi kita melihat bagaimana interaktifnya Allah dengan Musa. Musa berkata, itu adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa ahasyu biha 'ala ghanami. Saya pakai berpegang tongkatku itu dan saya menghalau ternakku dengan tongkatku. Waliya fiha ma'ariba ukhra, dan saya juga menggunakan tongkatku itu dengan tujuan-tujuan yang lain. Qala alqiha ya Musa. Allah berkata, lemparkan tongkatmu hai Musa. Jadi kita melihat bagaimana interaktifnya Allah dengan Musa. Ya, fa'alqaha, Musa pun melemparkan tongkatnya, fa idza hiya hayyatun tas'a, dan tongkatnya itu berubah menjadi menjadi sesuatu yang hidup, ya, ular yang hidup. Qala khudha wa la takhaf. Allah berkata lagi kepada Musa, ambil itu dan jangan takut. Sanaiduha sirat hal ula. Saya akan mengembalikannya menjadi tongkat kembali. Jadi kita bisa melihat di ayat ini bagaimana interaktifnya Allah dengan Musa. Jadi Allah dan Musa, kallamallahu Musa taklima. Baik, jadi wa idz akhadna mitsaqakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita mengingatkan kita, menceritakan kita tentang Bani Israel, bahwa Bani Israel itu melalui nabinya sudah ada misak dengan Allah, perjanjian agar mereka tidak membunuh, ya, dan tidak mengusir. Jadi wala tukhrijun anfusakum min diyarikum, dan tidak mengusir bangsa kalian dari wilayah-wilayah kalian. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang kita sudah membahas sebelumnya, kaum yang memiliki semacam DNA yang sangat sangat liar, ya. Jadi mereka membunuh saudaranya sendiri, mereka mengusir saudaranya sendiri. Jadi karena itu sampai dibuatkan perjanjian misal agar itu tidak terjadi. Wala tukhrijuna anfusakum. Jadi tukhrijuna, dan janganlah mengeluarkan, ya, kita bahasakan janganlah mengusir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi ketika menyampaikan Islam ini di kaumnya, meskipun ini kaum Arab bukan Bani Israel, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, diusir, ya. Jadi Allah menyebut kata uh, uh, kata kharaja. Jadi kata yang sama terhadap Rasulullah. Allah katakan di dalam surah Muhammad, silakan bukan Al-Quran kita, wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diusir oleh kaumnya, meskipun itu bukan Bani Israel. Jadi kita hanya ingin mencocokkan bahwa kata la tukhriju anfusakum min diyarikum, janganlah kalian la tukhrijun anfusakum min diyarikum, itu artinya jangan mengusir, ya, bangsa kalian dari negeri kalian. Sedikit-sedikit berbeda pendapat, keluar dari negeri, keluar dari negara ini. Nah, itu namanya la tukhrijuna anfusakum. Nabi Lut, ya, disebutkan di dalam Al-Quran juga terusir, ya, Nabi Lut. Allah katakan fama kana jawabu qaumahu illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum.
Jadi jawaban kaum Nabi Lut ketika diajak untuk beriman kepada Allah tidak ada lain selain mengatakan akhriju ala Lut. Jadi usirlah keluarga Lut min qaryatikum dari negeri kalian. Innahum unasu yatahharun, karena menganggap bahwa Lut ini adalah adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia yang menganggap dirinya suci. Jadi kata la tukhrijuna anfusakum, janganlah mengusir diri kalian, janganlah mengusir bangsa kalian. Jadi anfusakum. Uh, Kenapa apa yang dimaksud anfusakum? Jadi di Al-Quran banyak-banyak kata anfusakum itu artinya kaum, ya. Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak merubah suatu kaum, ya, kecuali mereka merubah kaum mereka. Jadi anfusakum itu artinya kaum kalian. Jadi la tukhrijuna anfusakum. Jadi kenapa Allah tidak menggunakan kata an-nufus? Jadi kata an-nufus dan anfusakum. Ya, di dalam sunnahiyat Al-Quran ini disebut dengan anfusakum jam'u qillah, jamak sedikit. Jadi tidak semuanya, tidak semua orang satu kaum itu disebut dengan anfusakum. Ya, jadi anfusakum karena kaum-kaum yang lain itu tidak masuk. Kalau an-nufus semua jiwa masuk. Jadi ini namanya jam'u kasrah, jamak yang bermakna banyak sekali. Jadi seperti di dalam Al-Quran, wa idzan nufusu zuwijat, apabila semua jiwa yang tanpa kecuali, jadi tanpa memandang kaum-kaum. Jadi wa idzan nufusu zuwijat, apabila semua jiwa itu dipasangkan dengan raga, dengan tubuhnya. Seperti juga dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasul itu telah datang dari diri kalian, bukan diri kita, ya, tapi dari kaum min anfusikum, dari kaum Arab maksudnya. Jadi Rasulullah itu min anfusikum, itu Allah berbicara kepada kaum Arab bahwa telah datang satu rasul, wahai kaum Arab, dari kalian, dari diri kalian, bukan dari diri kita, ya bukan kaum Arab tidak masuk di ayat ini, ya. Laqad kana laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan min nufusikum. Telah datang rasul dari jiwa-jiwa kalian. Rasul bukan berasal dari semua jiwa, tapi rasul datang dari jiwa kaum Arab, ya. Jadi anfusakum bermakna kaum. Wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan mengusir kaum kalian min diyarikum, dari wilayah-wilayah kalian. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Jadi ini ada perjanjian yang Allah ungkapkan dari Allah dengan Bani Israel. Dan apa yang terjadi? Allah bahas setelahnya ayatnya, tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Ya. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi setelah itu? Kalian itu kembali lagi membunuh kaum kalian. Jadi ini tentang Bani Israel, ini adalah kaum yang memang punya DNA kaum killer nih. Jadi suka sekali membunuh, bahkan membunuh sesama kaumnya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyari. Jadi min diyarihim, dan kalian mengusir sebagian dari kalian, dari kaum kalian itu, dari negeri-negeri kalian. Jadi Bani Israel kalau bukan mengusir kaum yang lain, mereka mengusir kaum dari diri mereka sendiri, mengusir. Jadi jadi kalau kita membawa pada realitas hari ini, Israel yang ada hari ini menamakan dirinya Israel sebagai bangsa itu memang membunuh kaum-kaum, membunuh tetangga-tetangganya, mengusir tetangga-tetangganya, menduduki wilayah-wilayahnya. Jadi itu adalah karakter yang sudah sejak 1400 tahun yang lalu itu sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita mewaspadai itu. Ketika Bani Israel itu muncul, maka waspadalah orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena mereka itu gemar untuk tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Jadi mengusir orang lain dari wilayah-wilayah mereka. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan,
Mereka ingin ingin mengalahkan sebagian mereka bil ismi dengan cara-cara dosa dan cara-cara al-udwan ya dengan permusuhan. Mereka ingin mengalahkan dengan permusuhan. Baik, afatu'minuna bi ba'din afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian hanya mengimani sebagian dari kitab lalu mengkafiri sebagian dari kitab? Fama jaza'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila syadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka dia adalah orang-orang yang apa namanya? Yang uh, balasan bagi orang-orang yang mengimani sebagian dari kitab dan mengkafiri sebagiannya, mendustai sebagiannya, illa khizyun fil hayati dunia, kecuali mereka akan ditimpakan kehinaan di kehidupan dunia dan di akhirat mereka akan dikembalikan dalam asyaddil azab, dalam azab yang sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tertarik untuk membahas afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Jadi apakah apakah mereka apakah kalian ya semua beriman pada sebagian kitab lalu mendustakan sebagiannya. Jadi saudara-saudara sekalian, kitab yang Allah turunkan, jadi ini berlaku umum ya, baik kepada kaum terdahulu, umat-umat terdahulu yang diberikan kitab, maupun hari ini pada kita yang diberikan kitab Al-Quran. Apakah Al-Quran ya? Apakah Al-Quran sebagai kitab yang Allah turunkan kepada kita, itu hanya kita imani sebagian lalu mengambilkan sebagian? Jadi ini terkait Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita mengimani itu. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengungkap karakter sejarah Bani Israel agar kita juga mengimaninya. Agar kita mengimaninya, mewaspadainya dan apa namanya? Tidak kaget ketika nanti Israel itu betul-betul ada. Seperti hari ini Israel hari ini telah ada dan menjadi sebuah bangsa. Itu kita tidak kaget karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah mengatakan ya, Allah sudah mengatakan bahwa uh, musuh ya. Jadi ini Allah sudah tunjukkan musuh di masa datang ya. Musuh di masa datang adalah Israel itu. Jadi itulah musuh kemanusiaan, itulah musuh manusia karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa qadaina ila bani Israil. Jadi di dalam surah Al-Isra ayat 4 silahkan dibuka. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Jadi di kitab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Jadi Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel itu la tufsidunna fil ardi marratain. Ya, Bani Israel itu akan merusak, menyebarkan kerusakan di muka bumi ini 2 kali, bukan cuma sekali, 2 kali. Ya, wala ta'alunna uluwan kabira, dan 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 Bani Israel itu akan sombong sesombong-sombongnya di atas semua manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah petunjuk agar kita tidak menjadi kaum yang hanya beriman pada sebagian kitab tapi mendustakan sebagiannya. Jadi imanilah dan Allah menunjukkannya, imanilah tentang Bani Israel. Bani Israel ini adalah musuh yang nyata, kalau dalam bahasa politik disebut ancaman global ya, ancaman global bagi seluruh manusia ya, yang harusnya diketahui oleh orang beriman ya. Harusnya diketahui, yang paling pertama tahu ini adalah orang-orang beriman karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa ancaman global itu adalah Israel, dan Israel itu di masa datang akan melakukan 2 kali kerusakan ya. Di masa akan datang akan mengalami la tufsidunna fil ardi marrataini. Jadi saudara-saudara sekalian, petunjuk Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Al-Quran ini tentang Bani Israel agar kita tidak lengah, agar kita paham dengan fenomena realitas yang dihadapi bangsa-bangsa atau kaum-kaum yang ada di muka bumi ini. Bahwa ancaman itu bukan dalam bentuk istilahnya biasa itu dalam
dalam apa namanya ancaman ideologis ya bukan, tapi ini tentang adanya sebuah bangsa yang disebut dengan Bani Israel itu yang menjadi ancaman yang sangat nyata. Jadi ketika Allah mengatakan wa'aidu mastata'tum min quwwah, jadi persiapkanlah apa yang kalian mampu min quwwah, dari sebuah kekuatan, wa min ribatil apa namanya ribatil khair ya, jadi dari kuah. Jadi ini bukan tentang bagaimana kita apa namanya hanya hanya menyiapkan ideologi ya bukan, tapi min kuah, bukan min fikrin kemudian harus ada ribatil khair ya, jadi harus ada yang kita tambatkan dalam tambatan nyata ya, yaitu yaitu ribatil khair, dari senjata-senjata yang dipersiapkan karena ancaman itu datangnya dari sebuah bangsa ya, sebuah bangsa yang disebut dengan Bani Israel. Baik, nah, fama jaza'u may yaf'al zalika illa khizyun fi hayati dunia. Jadi uh, balasan orang-orang yang percaya sebagian kitab lalu tidak percaya kepada sebagian kitab itu akan mendapatkan kehinaan di muka bumi. Saudara-saudara sekalian, uh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb janganlah menghukum kami apabila kami tersalah ataupun terlupa ya. Hari ini kita melihat orang-orang seolah-olah tidak mempercaya, seolah-olah ayat ini lewat-lewat begitu saja. Orang-orang Arab ya, jadi orang-orang Arab kita sebutlah Arab ya karena eh, kalian ini adalah bangsa yang Nabi datang kepada kalian, Nabi Rasulullah itu adalah min anfusikum, dari kalian, tapi kalian hari ini malah bekerja sama dengan Israel, hanya seolah-olah tidak mewaspadai Israel bahwa itu adalah sebuah bangsa yang menjadi ancaman besar. Apa yang terjadi? Pemaja azza umayyah fazalika illa khizyun ya. Orang yang melakukan itu tidak ada balasannya kecuali kehinaan, dihinakan uh, oleh Israel, dihinakan di mata dunia sebagai pecundang ya, sebagai sebagai apa namanya, illa khizyun fi wa yaumal qiyamati yuraduna ila syadil azab, dan di hari kiamat ya, mereka akan kembali mendapatkan siksaan yang sangat apa namanya sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lupa dengan apa yang mereka lakukan. Baik, ini tentang orang Arab ya, saudara-saudara sekalian, ini tentang orang Arab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat itu kaget bukan kepalang sampai berkata waqala rasulu ya Rob inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya Rob ya, Rasulullah berkata di hadapan Allah, duhai Tuhan, uh, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya sungguhnya kaumku, kaum Arab ya, bukan bukan inna ummati, bukan umatku, tapi kaumku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaumku menjadikan Al-Qur'an ini terabaikan. Sudah dari awal disebutkan, bahkan berhalaman-halaman ya, Allah katakan tentang Bani Israel agar agar diwaspadai, agar diketahui karakternya, agar dipahami bahwa mereka ini adalah killer, kaum killer memang, ya kaum pengusir ya memang, dan itu seolah-olah mahjur ya, informasi ini, petunjuk ini mahjura bagi kaum Arab. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak melaporkan kaumnya di hadapan Allah. Wa qala rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baik, uh, saudara-saudara sekalian, uh, afatu minuna bi ba'din. Jadi kembali afatu minuna bi ba'din wa takfuruna. Afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apa kalian hanya akan beriman pada sebagian kitab dan uh, kalian mendustakan sebagian kitab? Allah Subhanahu wa taala uh, telah menyampaikan dengan sangat terang ya,
dengan sangat terang. Alaikum ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, alaikum anfusakum, ya. Hai orang-orang yang beriman dari kaum manapun, ya. Apabila kau beriman kepada Al-Quran, alaikum anfusakum, maka maka perhatikanlah kaummu, ya. Tanggung jawabmu ada pada kaummu, ya. La yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Itu tidak bisa apa-apa orang yang tersesat dari petunjuk apabila kalian bersama kaum kalian tetap berpegang pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ajakan, ya, apabila kalau kalian beriman kepada Al-Quran, maka perbaikilah kaum kalian, ingatkanlah kaum kalian, ya. Mungkin kaum-kaum yang lain, ya, lupa dan tak ingat lagi, tapi ingatkan kaum kalian pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terutama kalian kaum Arab, ya, yang mana Rasulullah, qad ja'akum rasulun min anfusikum, yang rasul datang dari kaum kalian, min anfusikum. Jadi alaikum anfusakum, ya, jagalah kaum kalian, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan bisa apa-apa orang-orang yang tersesat apabila kalian bisa tetap terpetunjuki oleh Al-Quran ini. Baik saudara-saudara sekalian, karena itu janganlah kita menjadi orang beriman sebagian pada sebagian kitab lalu mendustakan yang lain. Jadi imanilah, jadilah orang yang beriman pada semua. Jadi wallazina amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi tidak ada bedanya itu surah-surah awal ataupun surah-surah akhir dari Al-Quran, semua disebut dengan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Semua itu dalam rangka sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Ulaika allazina istarul hayatad dunya bil akhirah. Jadi kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Ulaika allazina istarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Jadi mereka adalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Maka mereka tidak diringankan siksaannya, baik siksaan dunia, ya, maupun kelak di akhirat tidak akan diringankan, walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Baik saudara-saudara sekalian, ini tadi masih sambungan dari tentang orang-orang yang beriman pada sebagian dan mengkafiri sebagian. Beriman, ya, bukan mereka orang kafir, mereka orang beriman, tetapi yang diimani hanya sebagian, tapi didustakan sebagian yang lain. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang dalam istilah ilmunya nasih mansuh, banyak yang dinasah, banyak yang seolah-olah tidak diimani, ya. Jadi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Saudara-saudara sekalian, ulaika alladzina istarul hayatad dunya. Jadi mereka orang-orang yang istara. Jadi istara itu menukar. Jadi ada pertukaran. Jadi ini juga harus kita pahami bahwa Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel yang sejatinya diawasi, sejatinya jangan lengah kita dari perkembangannya. Itu bisa jadi mereka itu memperjualbelikan, menawarkan jual beli dengan kaum di sekitarnya, sehingga yang didapatkan itu disebutkan ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Jadi mereka itu menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi dengan mengambil petunjuk Al-Quran, itu artinya mereka
mereka menjadikan akhirat sebagai orientasinya, berubah. Jadi ketika didustai Al-Quran, didustakan petunjuk Al-Quran, berubah menjadi mereka menginginkan kehidupan dunia, kemewahan di dunia, kekayaan di dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga ini bukan sebuah kesalahan dalam menafsirkan ya. Jadi kita melihat negeri-negeri Arab hari ini begitu berlimpah kekayaan, kemewahan. Jadi eh, mungkin seperti itu yang ditunjuk ulaikal ladzina istarau hayat dunia, mereka menukar eh, kehidupan dunia bil akhirah dengan akhirat. Kenapa? Karena satu hal tadi, yaitu mereka uh, mereka apa namanya tidak mewaspadai, mereka seolah-olah tidak meyakini bahwa Bani Israel kelak nantinya akan membuat kerusakan besar di muka bumi ini 2 kali bahkan. Jadi latuf sidunna fil ardi marratain. Baik, jadi kita tertarik untuk sedikit membahas tentang syarau. Jadi apa itu istarau? Istarau itu artinya tukar menukar ya. Jadi bukan jadi di Al-Quran Allah membedakan tentang bai dan tijarah. Jadi jual beli dan tijarah. Jadi jual beli itu artinya tukar menukar. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu diperjualbelikan. Jadi wasyarauhu bisamanin bakhsin darahim ma'dudah. Jadi itu ditukar dengan harga yang sangat sedikit dari apa namanya dirham ya, dari dirham Mesir waktu itu ya. Jadi uh, Yusuf alaihissalam itu ditukar dengan uang, jadi diperjualbelikan. Itu namanya saraf. Jadi Allah pun menggunakan kata istara, innallaha istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah menukar ya, menukarkan jiwa dan harta orang-orang mukmin itu dengan tukaran surga. Jadi tukaran surga. Jadi Allah menggunakan kata istara. Jadi untuk memberikan gambaran bahwa ulaikal ladzina istara. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah menukar dunia ini dengan akhirat. Menukar akhirat dengan dunia ini. Jadi bukan dengan tijarah, bukan mereka istilahnya digaji, mereka dibayar, bukan. Tapi memang mereka menukarkan. Kalau jadi tijarah itu disebut dengan digaji. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut ya. Allah katakan setiap jiwa itu akan mati, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan mendapatkan gaji kalian ya, ujurakum, gaji kalian pada hari kiamat. Jadi mengapa itu mati harus dilakukan? Karena mati itu kita akan mendapatkan gaji. Jadi ujurah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti pembayarannya pada saat kita mati. Jadi kita harus mati agar kita bisa dapat bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjut pada ayat selanjutnya. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi terhadap Bani Israel, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dari kisah ini juga sekaligus menjadi diselipkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tertanamkan maklumat ya. Kita juga akhirnya tahu. Jadi Allah membahas ini sebagai kisah dan juga sebagai petunjuk bagi kita agar kita tidak menjadi kaum yang tidak tahu apa-apa, jadi kaum yang bodoh ya. Nabi Musa alaihissalam sudah berkata kepada Allah, a'udzubillahi an akuna minal jahilin.
Saya berlindung pada Allah dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang jahilin. Jadi Allah turunkan sebagai petunjuk juga sebagai agar kita paham. Allah katakan walaqad ataina Musal kitabah, dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab. Jadi Musa diberikan oleh Allah kitab, yaitu Taurat, jadi atau nama yang keduanya Al-Furqan. Walaqad ataina Musa Alkitabah, Musa wa Harun Al-Furqan. Jadi segala sesuatu itu Allah tuturkan dalam bentuk sunaiyat, ya, dalam bentuk padanan dua-dua. Jadi Musa diberi kitab Taurat dan nama lainnya adalah Al-Furqan. Kemudian wa qaffayna min ba'dihi birusuli. Jadi setelah Musa itu Allah memberikan lagi rasul-rasul. Jadi Allah memberikan rasul-rasul ini kepada Bani Israel. Ini kepada Bani Israel. Jadi kepada Bani Israel Allah berikan Musa. Jadi Musa itu adalah nabi pertama dari kaum Bani Israel, ya. Jadi wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Jadi Musa diberikan kitab agar itu menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang terpetunjuki, ya, dengan kitab, dengan nabi besar, yaitu Nabi besar Musa alaihissalam, dan ditambah dengan rasul-rasul setelahnya sampai Isa alaihissalam, ya. Sampai Isa alaihissalam pun diutus kepada Bani Israel. Jadi berkata Isa, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah Rasul Allah kepada kalian. Jadi iskala ibnu Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, untuk membenarkan Taurat yang kitab sebelum saya, wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, dan menyampaikan kabar gembira bahwa sesudahku akan ada seorang rasul yang bernama Ahmad. Jadi sampai Isa alaihissalam pun diutus untuk Bani Israel. Jadi walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Apa yang diberikan, kitab apa yang diberikan kepada Isa bin Maryam? Kalau kepada Musa kitab yang diberikannya Taurat. Kitab yang diberikan kepada Isa bin Maryam disebut di sini al-bayyinat. Jadi al-bayyinat itu nama kedua dari Injil. Jadi wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Jadi al-bayyinat itu nama keduanya dari Injil, ya. Jadi ketika Allah mengatakan syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin, dan bayyinat juga di bulan Ramadan. Jadi kitab yang diturunkan kepada Isa itu juga di bulan Ramadan. Wal Furqan ya, kitab diberikan Musa itu juga di bulan Ramadan. Jadi wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi saudara-saudara sekalian, tentang al-bayyinat. Jadi al-bayyinat dalam Al-Qur'an itu ada dua. Ada al-bayyinat dalam arti kitab yang diberikan kepada Isa, yaitu kitab Injil. Ada juga dalam arti al-bayyinat sebagai sebuah kata, sebagai kata yang berarti penjelasan, pencerahan, al-bayyinat, penjelasan. Makanya di dalam Al-Quran kita mendapati ayat, ya, ayat wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ja'ahumul bayyinat, ya. Ada juga ayat yang mengatakan min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jadi ada min ba'di ja'ahumul bayyinat, ada min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jadi min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jadi al-bayyinat dalam hal ini adalah sebuah kitab yang datang. Makanya fiilnya, ya, dalam konteks bahasa Arab, fiilnya diberikan ta'nisis sakinah, ja'athumul bayyinat. Yang datang ini al-bayyinat, ini kitab, makanya ja'athumul bayyinat. Mengapa di ayat yang satu
tidak disebut uh, just, tidak ada tata anisis sakinah mimba dija'ahumul bayyinat. Para sama-sama al-bayyinat, karena al-bayyinat di sini adalah tentang kata. Kata bukan tentang sebuah benda, dia hanya kata. Jadi setelah datangnya kepada mereka penjelasan ini bukan apa namanya tidak ditaknis ya. Jadi tidak disebut mimba dija. Jadi sehingga disebut mimba dija ahumul bayyinat. Jadi Al-Quran tidak typo. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengawasi penulis-penulis Al-Quran itu tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa. Jadi di sana ada ayat mimba dija'ahumul bayyinat, ada juga mimba dimaja'athumul bayyinat. Karena al-bayyinat itu ada dua, ada yang bermakna kitab, yaitu kitab yang diberikan kepada Isa, dan ada yang bermakna penjelasan-penjelasan, kata-kata tentang penjelasan-penjelasan. Baik, saudara-saudara sekalian, wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Isa alaihissalam diberikan kitab yang disebut dengan Al-Bayyinat atau disebut juga dengan Injil, dan Nabi Isa itu wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa juga diberikan handle, diberikan untuk bisa menghandle Ruhul Kudus. Apa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus? Ruhul Kudus itu artinya Isa itu bisa menghandle, bisa memberikan ruh, bisa memberikan ruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruhnya. Ya, tetapi Isa alaihissalam sebagai rasul yang diberikan kepada Bani Israel itu bisa juga diberikan handle untuk bisa meniupkan ruh. Makanya Isa itu bisa menghidupkan, ya, bisa menghidupkan. Jadi disebutkan akhluqulakum minatin. Saya bisa menciptakan dari tanah liat kahayatit tayr. Jadi yang dibentuk seperti burung, ya, fa'anfuhu fiha. Jadi fa'anfuhu fi. Jadi saya akan meniupkan dalam apa namanya itu tanah liat yang berbentuk burung itu, wa yakuna tayran biiznillah, maka bisa terbanglah burung itu. Ya, kenapa? Karena wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi berhandle, dia bisa menghandle, dia bisa membawa Ruhul Kudus. Karena itu Nabi Isa pun mengatakan wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Jadi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan begitu juga bisa menyembuhkan kusta, wa uhyil mauta, dan bisa menghidupkan yang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dalam artian menghidupkan sel-sel mati. Jadi menghidupkan sel-sel mati. Jadi orang buta karena ada sel-sel mati, sehingga buta itu bisa dihidupkan oleh Isa alaihissalam. Kenapa? Ayyadnahu biruhil qudus. Begitu juga kusta, itu kayak apa ya? Jadi penyakit yang membunuh sel-sel itu bisa disembuhkan karena Isa alaihissalam bisa menghidupkan sel-sel. Jadi wa uhyil mauta, bisa menghidupkan sel-sel mati. Jadi Isa bukan menghidupkan orang mati yang dikuburkan menjadi hidup, tidak, tapi Isa bisa menghidupkan sel-sel. Jadi saudara-saudara sekalian, justru yang bisa menghidupkan dari orang-orang mati itu di Musa. Jadi kalau kita mau orang mati hidup, itu Musa. Jadi di ayat yang lalu kita sudah jelaskan, fadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Jadi Musa disuruh melengketkan, memukulkan tongkatnya pada orang meninggal, itu akhirnya hidup. Jadi Musa lah sebenarnya menghidupkan orang mati, bukan Isa alaihissalam. Isa itu menghidupkan sel-sel yang mati. Baik, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi
apakah setiap kali diberikan rasul kepada kalian, jadi ini tentang Bani Israel, ini adalah Rasulullah, memang dari orang Arab, tetapi ini kafatan linnas untuk seluruh manusia. Nah, apakah ketika ada rasul diberikan kepada kalian itu kalian yang kalian tidak sukai, jadi bimala tahwa, jadi anfusakum yang kalian tidak inginkan itu, istakbartum, apakah kalian itu akan menyombongkan diri. Jadi ini tentang Bani Israel yang diserukan oleh Al-Quran untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Dan apakah karakter Bani Israel itu selalu ada. Kenapa? Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi para rasul-rasul di Bani Israel itu, para nabi-nabi di Bani Israel, sebagiannya didustakan, sebagiannya dibunuh. Jadi Bani Israel itu memang ini kaum yang sekali lagi ini kaum yang memiliki DNA pembunuh karena sejarahnya nanti kita akan bahas siapa sebenarnya Bani Israel, kita akan bahas nanti di ayat yang berkenaan dengan asal muasal Bani Israel. Baik, wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalila ma yu'minun. Apa kata mereka ketika apa alasan mereka Bani Israel itu? Mereka berkata wa qalu qulubuna ghulfun. Jadi mereka berkata pikiran kami ini lagi gulf, lagi lagi galau ya. Ya, padahal bukan karena pikiran galau, Allah katakan bal la'anahumullah. Jadi pikiran mereka memang sudah mendapatkan laknat dari Allah. Jadi Bani Israel itu sebagian dari mereka itu sudah mendapatkan laknat bikufrihim karena kekufuran mereka terhadap rasul-rasul, karena membunuh rasul, membunuh nabi-nabi yang datang. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit saja dari Bani Israel itu yang beriman. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, di ayat di kalimat terakhir di halaman 13 Allah berikan gambaran, Allah berikan sebuah kesimpulan, faqalilan ma yu'minun, hanya sedikit sekali dari Bani Israel itu yang beriman. Kebanyakan mereka itu la yu'minun, bal aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak akan beriman, dan kebanyakan mereka itu sangat berbahaya karena mereka adalah ancaman global, la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Mereka akan menjadi bangsa yang akan merusak 2 kali di muka bumi ini. Baik, saudara-saudara sekalian, sekiranya ini mungkin yang bisa kita bahas di halaman yang ke-13. Silahkan subscribe video dan nantikan halaman-halaman berikutnya biiznillah. Syukran lakum jami'a. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamu ala mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.